Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi dengan dibacain berita. Kita langsung store wajah kepada Bung Kameramen dibacain berita. Silakan. Baik Bung Alfian, walaupun saya sebagai yang kameramen nggak bisa melihatkan wajah saya Bung Alfian, masih secret. Baik Bung Alfian, ini dari sindonews.com, Senin 17 Januari 2022. Soal maju jadi presiden, Luhut rasanya tak mungkin kalau bukan orang Jawa. Nah, dari judul ini Bung Alfian, apa nih yang mau direspon? Ya, sebenarnya kita semua sedang menghitung langkah ya, karena amandemen Undang-Undang tahun 2002 telah mengamandir pasal 6. Yang sebetulnya kalimat dari Bapak tersebut tidak terlalu relevan. Karena kan syaratnya sudah jelas. Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia. Bahkan kalau dia merasa bukan orang Jawa, orang yang Cina aja udah pede banget pengen jadi presiden. Dia sudah ngomong-ngomong, udah senyum-senyum, udah mematut diri. Iya. Ya, artinya ini sebagai sebuah pengetahuan buat kita. Biasanya dalam komunikasi politik, ketika orang mengatakan dirinya tidak akan, sebenarnya adalah iya. Oh. Nah, kan dia bilang tidak mungkin orang bukan Jawa jadi presiden. Artinya pasti mungkin. Nah, bisa mungkin, Kebalikannya. mungkin saja iya. Dan bahasa-bahasa komunikasi politik sering seperti itu. Jadi tidak akan ternyata kejadian, dibilang tidak ternyata jadi, dibilang jadi ternyata tidak. Jadi pola-pola bermain dengan pola seperti ini ya artinya mungkin jadi cermin buat kita semua. Ini kode buat seluruh bangsa Indonesia. Siapa beliau? Beliau hari ini sudah mengambil peran yang sangat otoritatif, bahkan melebihi kewenangan seorang presiden. Itu fakta kok. Ya, fenomena ekspor batu bara merupakan fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa beliau termasuk the man of super body. Dia punya keberanian dan punya ya tanda kutip kesaktian yang membuat presiden tidak bisa marah. Mesti kan presiden langsung konferensi pers karena saya telah mengumumkan tentang pembatalan ekspor dan dia melakukan hal yang membangkang. Dengan ini yang bersangkutan dipecat, mestinya begitu kalau presiden. Baik Bung Alfian, masuk ke dalam beritanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak akan maju pemilihan presiden atau pilpres di 2024. Luhut mengaku rasanya tidak mungkin karena bukan dari etnis Jawa, karena mayoritas penduduk di Indonesia didominasi oleh orang Jawa. Nah tapi Bung Alfian, terlepas dari berita ini, kok seolah-olah ya Bung Alfian, di Indonesia ini presiden ini harus orang Jawa seolah-olah. Kalau diruntut kan dari presiden pertama sampai ke-7 tuh LBP presidennya. Sampai yang ke-7 ini kan orang Jawa terus Bung Alfian. Nah ini apa masukan Bung Alfian atau respon Bung Alfian agar kita keluar dari zona ini gitu Bung Alfian. Bahkan kalau kita lihat kan orang-orang Sumatera banyak yang bagus, bahkan orang Sumatera itu kan terkesan lebih tegas, lebih jelas, dan sikapnya tidak mudah digoyah oleh iming-iming gitu Bung Alfian. Ya, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah mitos. Iya. Tidak ada alasan, tidak ada dalam konsepsi Muslim, dalam konsepsi Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang jelas memang ada permainan yang sudah digarap cukup serius sejak presiden pertama, terutama presiden kedua yang mencoba menyebar diaspora Jawa. Jadi konsep transmigrasi itu adalah konsep di mana orang Jawa ada di semua titik dari ujung Aceh sampai ujung Ambon Irian. Itu harus kita pahami dulu bahwa menurut hemat saya secara konstitusional tidak ada ketentuan harus orang Jawa. Berarti tidak orang Jawa bisa jadi presiden. Cuma yang perlu diingat, kita punya pasal 6 bahwa syarat presiden Indonesia itu adalah pribumi itu Indonesia asli. Indonesia asli itu dalam Undang-Undang Dasar asli 1945 sama dengan Muslim. Itu perlu dipahami. Jadi kepada para pemirsa, adanya amandir terhadap pasal 6 ini merupakan pertanggungjawaban di akhirat nanti.
Siapa dulu yang jadi petinggi-petinggi dan pengurus-pengurus atau anggota DPR, ketua MPR, ketua DPR pada periode tahun 1999-2004 yang telah melakukan sampai 4 kali amandemen Undang-Undang 45 asli berubah menjadi Undang-Undang 2002. Nah, ini catatan dulu buat dari kita. Jadi soal orang Jawa itu bukan keharusan. Bisa selama proses edukasi kan ada persoalan karena antara kultus, mitos, nggak ada keharusan. Yang harus itu negeri ini dipimpin oleh orang yang mempunyai kontribusi investasi terhadap proses kemerdekaan dan proses proklamasi. Siapa lagi kalau bukan para ulama dan santri? Nah, itu sebenarnya lebih jelas dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kepada yang asli itu juga merupakan sebuah pekerjaan tersendiri. Maka untuk itu, mari kita upayakan upaya untuk membuat PT 0% bisa menjadi hal yang wujud. Iya, Bung Alfian. Berarti dari penjelasan Bung Alfian dengan dasar ada undang-undangnya, artinya penista agama yang digadang-gadangkan ingin nyapres secara tidak langsung sebetulnya dia tereliminasi ya Bung Alfian. Harusnya begitu. Iya, karena dan kalau dibalik seperti Anies Baswedan gitu kan, dia malah yang paling bisa karena kan kalau nggak salah bapak beliau itu ini ya Ustaz, kakek ya, kakeknya itu pejuang kemerdekaan Indonesia juga. Iya. Nah, jadi Bung Alfian, saya ini khawatir dengan berita ini, ya biasalah orang politik pura-pura nggak mau, taunya pengen jadi presiden, minimal nyetir presiden. Yang kedua, Bung Alfian, ini kalimat bukan tidak mungkin kalau bukan orang Jawa. Saya khawatir dia ini untuk ngerem Anies Baswedan atau tokoh-tokoh yang bagus yang bukan Jawa tapi dia masih Indonesia untuk maju jadi presiden. Nah, apa nih pesan Bung Alfian di akhir sesi dibacaan berita kali ini agar kita tidak lagi melihat background etnis sebagai utama, yang penting dia adalah sesuai dengan arahan Allah gitulah Bung Alfian. Iya. Pemilihan presiden itu secara normatif kan tahun 2024. Tapi kalau secara kondisi objektif hari ini kita memang sebenarnya tidak layak menunggu kelamaan. Pertama, pengelolaan negara yang berantakan, sistem demokrasi kriminal, pengambilan kebijakan ugal-ugalan, itu sudah jadi pengetahuan kita semua. Iya. Katakanlah matinya anak-anak di proses vaksinasi di tingkat SD itu kan boleh dibilang itu tersebar hampir di seluruh provinsi, seluruh kota kabupaten se-Indonesia. Sampai hari ini kita tidak punya pengetahuan bagaimana kasus ini di recovery. Artinya pesan untuk Pilpres yang akan datang diharapkan kita punya presiden yang memang sayang pada seluruh warga negara Indonesia. Iya. Sikap pemimpin yang sayang pada warganya tentu pemimpin yang berkhidmat kepada keyakinan hidup mayoritas. Jadi logika bahwa presiden Indonesia harus beragama Islam itu hukumnya wajib ain. Tapi kami ingin katakan, kami hanya akan memilih presiden dan mengumandangkan, mengkampanyekan bahwa presiden Indonesia harus muslim. Itu sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu begitu ceritanya. Nah, itulah yang bisa disampaikan, dibacain berita. Kita sudah mendengar berita duka terhadap proses pemindahan ibu kota. Kita berharap ada keajaiban Allah, bahwa proses itu akan digagalkan Allah. Amin. Sehingga akhirnya kita bisa melihat Allah lebih hebat daripada makar-makar siapapun yang menginginkan langkah-langkah yang tidak baik. Dibacain berita yang akan datang tentu akan lebih seru lagi, lebih aktual lagi, lebih hot news lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.